Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Danis Putra Arsitek, yang ingin selalu berbagi dan membahas tentang solusi-solusi di toko bahan bangunan. Kali ini yang akan saya bahas adalah tentang cara menangani utang konsumen. Begini bapak-bapak dan saudara-saudara, di dalam dunia perdagangan itu utang piutang itu sudah hal yang lazim sebenarnya, asalkan jelas semuanya. Di dalam dunia toko bahan bangunan, kalau kita ini ibaratnya retailnya, kita kan sudah tingkatan kita ini kan tingkat retail, tingkatan kita ini kan tingkatan pengecer. Jadi ya tingkatan pengecer sebenarnya sih nggak boleh tingkatan pengecer itu ngutang no barang kepada konsumen, karena konsumen yang kita utangi adalah konsumen yang terakhir, yang pemakai. Contoh soal seperti ini saudara, Anda tahu di toko-toko retail minimarket modern, adakah toko retail di minimarket modern itu mengutangkan atau dibayar dengan utang? Kan tidak ada. Tapi kenapa kok bisa berjalan? Lah itu karena kebiasaan. Karena kebiasaan orang pergi ke minimarket modern itu pasti bawa uang. Nggak mungkin kalau nggak bawa uang pasti nggak bawa ATM. Nggak mungkin orang tidak bawa apa-apa ke minimarket, nggak berani, karena memang kebiasaannya memang nggak boleh utang. Dan memang kalau memang retail itu maksudnya itu pemakai atau pembeli dan pemakai itu memang sebenarnya nggak boleh diutangkan, itu nggak boleh. Nah, di toko bahan bangunan kadang-kadang ada kendala-kendala seperti itu. Di toko saya itu saya memang saya tekankan untuk pembelian itu tidak utang. Saya tekankan pembelian itu tidak utang. Konsumen yang datang kadang-kadang ada yang minta, "Pak, saya minta tolong seandainya saya pembayaran tempo gimana?" Temponya gimana ya, saya tetap halus saja sama konsumen. Ketemponya gimana Pak? Seandainya saya setiap minggu saya membayar gitu, saya minta material, terus setiap minggu saya membayar, bagaimana? Lah saya ngomong apa Pak kendalanya itu kok bayarnya kok seminggu sekali? Ya soalnya saya nanti itu rumah saya bukan di sini, saya di perumahan, rumah saya di Surabaya. Nanti kan seminggu sekali setiap Sabtu saya ke sini, itu saya bayar material. Begini, saya ngomongnya sih enak-enak saja. Untuk pembayaran sebenarnya tidak ada kesulitan Bu. Bagaimana caranya? Seandainya jenengan minta tukang sampean di sini yang minta, sampean aja yang telepon. Kalau nggak percaya dengan tukangnya, sampean aja yang telepon. Telepon ke saya, mintanya apa saja. Setelah itu nota saya kirimkan lewat WA. Sekarang teknologi sudah canggih kok. Setelah itu jenengan bayar lewat transfer. Orang sekarang kan nggak mungkin nggak punya m-banking, nggak punya ATM, nggak mungkin kalau memang orangnya sudah punya. Lah saya beri solusi seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Kalau memang orangnya itu niatnya memang niat beli, niatnya itu niat memang baik, ya pasti mau lah. Kecuali kalau memang sudah ada niatan baik. Gini loh saudara, kita kerja, kita berjualan itu jangan takut nggak laku. Kalau kita pelayanan kita baik, kalau kita penjualan kita baik, kalau kualitas barang kita itu baik dan harga kita tidak mahal, jangan takut tidak laku. Kalau saya, prinsip saya, daripada laku tapi diutang dan utangnya tidak jelas, saya lebih baik barang saya masih di sini, bisa saya lihat, bisa saya jual ke orang lain.
Daripada barang itu saya utangkan ke orang tapi pembayarannya gak jelas, kapan Minggu, kapan Sabtu. Terus yang itu tadi saya sambung, seandainya ada lagi yang bilang gini, Pak, seandainya saya minta material membangun rumah, saya membayarnya 1 bulan sekali. Ya nyun sewu, saya nggak bilang sih, kalau bilang kayaknya itu kasar gitu ya. Kalau minta material bahan bangunan dibayar 1 bulan sekali, ya numpuknya ya sudah puluhan ratusan juta lah. Rumah itu sedang selesai itu loh, 1 bulan rumah itu selesai, apalagi permintaannya setiap hari, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, itu setiap hari minta, ya otomatis lah selesai. Kalau sudah selesai bayarnya gimana, kan gitu, logika gitu aja. Makanya kita seleksi alam saja. Kalau memang orang itu mau beli, ya memang niatnya beli, ya beli, pasti beli. Kalau niatnya utang, ya kalau bikin rumah ya saudara, daripada kita ini rame di belakang. Kalau rame di belakang, kalau gak enak di belakang, lebih baik jelas di depan. Itu prinsip saya. Lebih baik jelas di depan. Bagaimana maksudnya? Kita jelaskan di depan, Pak, nih sewu, saya tidak mengutangkan. Kalau memang beli, monggo. Mas, saya itu nggak bawa uang cash, bisa transfer. Mas, saya itu nggak bisa ATM, bisa debit. Nggak ada, sebenarnya nggak ada kesulitan untuk pembayaran, itu nggak ada kesulitan. Cuman tinggal niat baik orangnya saja. Kita seleksi saja lah. Dari begini saudara, daripada kita ngutangkan. Orang utang itu kadang-kadang kayak orang beli. Kadang-kadang melebihi orang beli kadang-kadang. Minta ini, minta itu, ngirimnya koyo-koyo ini, waktu bayar menghilang. Begitu saudara, saya upayakan, saya usahakan. Ada memang, kalau gini loh, kalau memang tingkatan kita itu tingkatan bukan retail, tingkatan kita itu tingkatan supplier, tingkatan kita distributor, itu memang bisa, masih mengutangkan itu masih bisa, pembayaran tempo masih bisa. Karena apa? Karena ada jaminan toko, jaminan barang di situ. Kalau kita menjual retail ke orang yang bikin rumah, meskipun itu pemilik rumah itu sendiri, setelah diutang ya, setelah diutang, dan barang itu sudah nempel di rumahnya yang berupa semen, yang berupa bata, yang berupa apapun, pintu, jendela, genteng dan lain-lain. Kalau memang nggak bisa ditagih, apakah rumahnya mau kita ambil? Kan nggak bisa. Karena sudah terpakai, kecuali kalau kita ini tingkatannya supplier. Kalau tingkatan kita ini tingkatan distributor, itu masih lihat tokonya masih ada barangnya gitu loh saudara. Kalau retail usahakan maksimal penjualan itu cash kalau bisa. Kalau nggak bisa memang ada. Saya itu ada pelanggan tertentu yang memang saya kasih utang. Contohnya pelanggan apa? Contohnya kantor, atau sekolahan, atau pabrik, perusahaan, PT, developer, itu bisa. Atau kontraktor yang jelas ya. Kontraktor tapi kontraktor yang jelas ya. Tapi kalau kontraktor kecil-kecil kayak renovasi rumah, mandor-mandor itu. Ada. Itu saya setiap tahun itu dulu waktu awal-awal setiap tahun itu buangin nota putih itu banyak. Saya tagih 1 kali, nggak bisa 2 kali, nggak bisa 3 kali, saya kasihkan notanya. Amplop-amplopnya berapa nota saya kasihkan. Kalau mau nyaur sekarang monggo. Kalau nggak mau nyaur sekarang, kita nanti ketemu di akhirat, gitu aja saya. Terus nota itu saya buang, saya kasihkan kalau nggak mau saya buang. Kenapa kalau dibuang? Daripada nggak mungkin ada jeluntrungnya. Kita setiap buka nota, hati kita gak enak, kita buang aja. Setiap tahun saya buang. Nah, setelah toko itu berjalan, akhirnya seleksi alam. Seleksi alam, yang mau bayar ya berarti ya orang temen, yang mau utang berarti ya sudah nggak usah beli. Prinsip saya seperti itu. Daripada rame di belakang, lebih baik jelas di depan. Kalau rame di belakang, itu kita tetap yang kalah. Apapun bentuknya tetap kita yang kalah. Kita mau nagih kasar juga kalah, belum tentu dibayar. Kita mau nagih dengan halus, ya nggak dibayar. Ya kalah, tetap kalah. Kita yang kalah.
Ya begitu solusi atau penanganan masalah utang piutang di toko saya. Terus menyelipkan lagi satu ini, ada teman-teman yang bertanya, sebenarnya video saya itu tolonglah dilihat video yang lain, jangan melihat satu video setelah itu komen tanya mengenai apa itu, mengenai barcode. Apakah barang yang sudah di barcode itu bisa dirubah harganya? Lebih mudah merubah harga kalau sudah ada barcode-nya. Karena apa? Yang kita rubah itu bukan barcode-nya, yang kita rubah bukan labelnya, yang kita rubah itu di komputernya, di mesin kasirnya. Jadi lebih mudah. Seandainya satu item barang, katakan ini ya, katakan saya biasanya yang banyak satu kali memberi label barcode banyak itu keni ukuran 3/4, keni ukuran setengah. Satu kali ngambil kan satu dus, isinya 400. Itu kan semua saya label di barcode. Itu seandainya harganya naik, ya tinggal dirubah aja. Asalkan di label tadi tidak dicantumkan harganya. Karena di label barcode itu bisa dicantumkan harganya, bisa tidak dicantumkan harganya. Begitu. Ini banyak, ini pertanyaan seperti ini banyak. Makanya saya selipkan ini. Di sela-sela pembahasan tentang utang piutang untuk konsumen. Ya itu tadi, ada memang yang bisa diberi pinjaman atau yang beri pembayaran tempo. Ya itu tadi, orang-orang tertentu, meskipun nyun sewu saudara, meskipun tetangga kita, itu ya kita harus jelas kapan bayarnya, itu kita tanyakan. Ada orang-orang pribadi yang tanya pinjam, umpamanya pinjam minta tempo, tapi saya tanyai berapa minggu, berapa hari. Seandainya jatuh temponya waktu itu 5 hari, ya saya tanyakan satu kali. Setelah itu saya tanyakan lagi. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak nagih uang, kita juga nagih uangnya, kita nagih janjinya kan gitu. Begitu saudara. Nah, sementara ini dulu, supaya nggak terlalu panjang, tidak membosankan video saya. Semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat, tolong di-share ke grup-grup yang lain, ke teman-teman yang lain, atau pengusaha-pengusaha toko bangunan yang lain. Barangkali jawaban ini memberi solusi kepada teman-teman sekalian. Demikian saya akhiri, dan saya doakan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan rezeki yang barokah, diberikan putra-putri yang soleh-solihah, sehingga kita semua menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.